Pada suatu hari di dalam majelis yang diadakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah spontan mengatakan kepada para sahabat, "Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seseorang yang termasuk penghuni surga." Begitu kata Nabi. Tak lama kemudian muncullah seseorang dari suku Ansor. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa itulah penghuni surga. Keesokan harinya di dalam majelis yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi kepada para sahabat, "Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian berupa seseorang yang termasuk penghuni surga." Dan tak lama kemudian muncullah seseorang dari suku Ansor yang sama seperti kemarin. Hingga keesokan harinya beliau mengatakan hal serupa, dan yang muncul juga orang yang sama pula. Dan sahabat itu adalah Sa'ad bin Ubadah. Kenapa Sa'ad bin Ubadah begitu mulia, begitu disanjung, begitu dimuliakan, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa beliau adalah penghuni surga? Nah, suatu ketika melihat peristiwa-peristiwa semacam itu, Abdullah bin Amr bin As menjadi sangat penasaran mengenai jenis amalan apa saja yang dikerjakan oleh Sa'ad bin Ubadah, sehingga Rasulullah memberikan keistimewaan dan menyebutnya sebagai ahli surga sebanyak 3 kali. Oleh karena itulah suatu waktu Abdullah bin Amr bin As meminta izin kepada Sa'ad bin Ubadah untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Sa'ad bin Ubadah pun menerima permintaan Abdullah bin Amr bin As untuk menginap di rumahnya. Abdullah bin Amr bin As selalu memperhatikan amalan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah selama pagi hingga malam, memperhatikan apa saja keistimewaan-keistimewaan dari amalan yang membuatnya menjadi orang yang sangat istimewa. Pada hari pertama, ketika Abdullah bin Amr bin As menginap di rumahnya, terlihat biasa-biasa saja. Akan tetapi begitu seterusnya hingga hari ketiga. Pada hari ketiga itu Abdullah bin Amr bin As memberanikan diri untuk bertanya, dan ia pun berkata, "Sebenarnya kedatanganku ke sini adalah ingin memastikan amalan khusus yang engkau kerjakan." Hingga sebanyak 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Dan selama 3 hari aku mengamatimu, Sa'ad bin Ubadah, tidak ada satu amalan istimewa yang engkau kerjakan, meskipun itu berupa menunaikan sholat tahajud. Memang benar yang engkau katakan, wahai Abdullah bin Amr bin As, aku tidak mempunyai amalan istimewa. Hanya saja ketika aku bangun malam, aku sekedar membalikkan posisi tidurku dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, kemudian melanjutkan tidur lagi. Begitu ungkap Sa'ad bin Ubadah. Apakah tiada amalan lain yang engkau kerjakan, wahai Sa'ad bin Ubadah? Begitu tanya Abdullah bin Umar bin As. Sa'ad bin Ubadah pun terdiam. Kemudian Abdullah bin Umar bin As hendak pulang ke rumahnya, dan ketika ia mulai berjalan, Sa'ad bin Ubadah memanggilnya seraya berkata, "Aku juga tidak melihat sesuatu yang berarti pada diriku. Hanya saja di dalam hatiku tidak ada rasa dengki dan iri terhadap seseorang pun dan kaum muslimin, karena Allah memberinya suatu kebaikan.
Abdullah bin Amr bin As berkata, itulah sebabnya engkau mendapatkan kedudukan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sa'ad bin Ubadah tidak hanya merelakan kekayaannya, melainkan juga membaktikan kekuatan dan kemahirannya untuk kepentingan agama Islam.